Ya, pemirsa, Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang cukup kompleks. Kondisi kekurangan gizi kronis seperti stunting berpotensi diperparah dengan hidden hunger akibat kekurangan gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral pada kelompok beresiko. Gizi buruk ini juga merupakan pemicu atau faktor awal dari stunting. Lantas, sebenarnya apa perbedaan antara gizi buruk, kemudian stunting, dampak serta langkah negara untuk mengatasi masalah ini? Berikut kami hadirkan data dan analisanya dalam At Large Gizi Buruk versus stunting. Nah, kita akan lihat pemirsa, pertama-tama kita pahami dulu, kita sepakati dulu perbedaan stunting dan juga gizi buruk ini. Mungkin terdengar serupa ya, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau kita lihat ada banyak sekali sebenarnya perbedaan, tapi pada intinya pada anak stunting itu terjadi gangguan metabolisme, terjadi gangguan perkembangan yang sangat signifikan. Sedangkan pada anak gizi buruk itu biasanya rawan sakit-sakitan atau mudah mengalami infeksi. Kemudian kalau untuk anak stunting, ukuran fisik tubuhnya ini langsung terlihat tidak optimal, akan langsung sangat terlihat di mata. Kemudian kalau pada gizi buruk, pertumbuhan anak itu berhenti sebelum waktunya. Padahal sebenarnya tingginya sudah misalnya sudah menambah 5 cm tapi tidak tambah. Itu biasanya ciri-ciri dari gizi buruk dan perbedaannya dengan stunting. Kemudian biasanya stunting itu merupakan kekurangan gizi atau anak yang mengidap gizi buruk dalam jangka panjang. Akhirnya mereka ini menjadi stunting. Sedangkan kalau gizi buruk itu sebenarnya karena kurang asupan gizi tapi relatif dalam waktu yang singkat. Nah, apa saja sih sebenarnya dampak dari stunting ini? Karena yang paling harus kita berantas begitu ya, itu adalah mengenai stuntingnya pemirsa. Nah, karena stunting ini sangat berbahaya pada perkembangan otak anak. Karena anak itu bisa mengalami defisit perilaku dan juga kognitif. Sehingga akan ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan juga motorik halusnya. Dan pastinya anak-anak yang sudah didiagnosis stunting, IQ-nya itu pasti rendah. Dan performa akademiknya itu juga akan buruk. Sangat susah pemirsa untuk bisa mengembalikan begitu ya anak yang sudah dalam kondisi stunting untuk kembali seperti semula. Jadi jangan sampai terlambat dalam mengatasi masalah ini. Nah, kemudian sebenarnya di undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang sudah disahkan begitu ya beberapa waktu lalu di DPR RI, yang kita tahu saat ini namanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, ini sudah menjamin banyak sekali pencegahan dan penanggulangan dari stunting ini. Kalau kita lihat ada penekanan 1000 hari kehidupan dan ini dimulai sejak kandungan. Memang anak yang stunting itu bisa dimulai sejak dalam kandungan karena kurangannya vitamin dan mineral dan juga kurangnya asupan gizi pada ibu hamil. Kemudian kalau kita lihat di pasal 9 hak anak itu sudah mencakup banyak sekali apa yang harus didapatkan oleh anak untuk terhindar dari yang namanya masalah stunting maupun gizi buruk. Kemudian di pasal 10 juga ada kewajiban dari ibu yang harus dipenuhi. Misalnya pemberian gizi saat di dalam kandungan, kemudian juga pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dan dianjurkan selama 2 tahun itu sebenarnya sudah lengkap kewajiban-kewajiban ibu yang ada di undang-undang ini untuk mengatasi masalah stunting maupun gizi buruk. Dan juga kalau kita lihat ada bab 4, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari negara begitu ya mengenai kesejahteraan ibu dan anak yang bisa menghindarkan anak dari masalah stunting. Kemudian juga pasal 20 pemirsa, ada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini juga pemirsa, kesehatan ini sangat penting ya. Harus sering mengecek grafik pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Kemudian juga harus ada beberapa imunisasi dan tentunya juga layanan-layanan kesehatan lain yang diberikan oleh pemerintah begitu ya atau oleh negara kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya anak-anak di daerah begitu ya. Nah, kemudian di pasal 26 juga ada pemberian perlindungan sosial atau pemberian jaminan sosial bagi ibu dan anak yang membutuhkan untuk terhindar dari masalah stunting dan gizi buruk ini. Nah, kalau kita lihat juga pemirsa di infografis berikutnya, data stunting dan gizi buruk di Indonesia sebenarnya sudah cukup memprihatinkan. Karena survei dari Kemenkes di tahun 2022, 1 dari 12 anak balita itu mengalami wasting atau gizi buruk ini tadi atau kekurangan gizi begitu. Dan 1 dari 5 anak balita itu menderita stunting. Nah, ini memang sangat berkaitan. Jadi kalau memang kita ingin mengurangi stunting, kita juga harus mengurangi anak-anak yang terdiagnosa gizi buruk. Kita juga harus memberikan langkah yang tepat kepada mereka. Nah, ini adalah data yang bisa dibilang cukup terbaru dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pemirsa, kita juga akan melihat apakah memang target pemerintah untuk
stunting ini bisa terwujud karena memang pemerintah itu berniat untuk menurunkan 14% angka stunting di tahun 2024. Nah, makanya pemerintah itu akhirnya membentuk program yang namanya program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat di infografis berikutnya. Nah, sebenarnya ini memang merupakan langkah afirmatif dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Tapi apakah itu cukup? Apa saja yang harus diperhatikan? Banyak sekali yang harus diperhatikan ternyata dari program ini. Misalnya saja skala prioritas berdasarkan daerah atau usia rawan stunting. Jadi fokus begitu ya di daerah-daerah yang memang di sini banyak sekali anak-anak yang menderita gizi buruk ataupun stunting. Atau di usia rawan stunting. Biasanya usia-usia rawan stunting ini adalah balita hingga SD begitu. Jadi balita, kemudian PAUD dan SD itu harus diperhatikan. Jadi kalau ingin memberikan program makan siang gratis mungkin bisa dimulai dari sejak PAUD dan TK sampai dengan SD begitu ya. Nah, kemudian skema pelaksanaannya itu nanti seperti apa? Apakah akan melibatkan masyarakat setempat atau akan ada semacam kantin tersendiri begitu yang dibuat oleh pemerintah di masing-masing daerah. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Dan kemudian standarisasi gizi, kebersihan dan manajemennya itu juga harus diperhatikan. Jadi untuk mengatasi anak yang kekurangan gizi itu makannya juga harus diperhatikan. Tingkat proteinnya, karbohidratnya, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga berbicara masalah anggaran ya yang baru-baru ini sempat menjadi pro kontra lagi begitu. Karena memang sempat dikatakan bahwa akan ada penurunan anggaran sebesar 7.500 padahal tadinya sudah 15.000 begitu ya. Nah, akhirnya ini dibantah oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan tiap daerah mungkin menunya beda, tapi intinya adalah tidak mungkin ya harganya dikurangi sampai 7.500 karena sudah diuji coba oleh Gibran juga di berita sebelumnya yang sudah kami siarkan begitu ya. Nah, kemudian selain itu pemirsa juga dibutuhkan ada sosialisasi mengenai stunting yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, tapi harus semakin masif dan juga semakin terus-menerus atau berkesinambungan, yaitu penyuluhan ke berbagai desa dan daerah mengenai stunting ini dan juga pencegahannya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala di puskesmas yang ada di desa maupun di daerah dan juga sosialisasi parenting. Nah, ini yang mungkin luput atau baru mulai diperhatikan sekarang karena pentingnya bentuk penjagaan dalam sosialisasi parenting ini juga saat ini dibutuhkan untuk anak-anak yang menderita gizi buruk maupun stunting. Jadi pada intinya ada banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan dalam mengatasi stunting di Indonesia sehingga tidak bisa jika hanya mengandalkan program makan siang dan susu gratis untuk siswa sekolah dan ibu hamil. Banyak ahli gizi yang mengatakan terdapat 5 pintu yang menyebabkan seorang anak menjadi stunting. Hal itu sudah bisa dipengaruhi sejak masih dalam kandungan hingga berusia anak-anak. Mulai dari ibu hamil yang mengalami anemia, bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif, hingga masa MPASI yang tidak sesuai prosedur secara kuantitas maupun kualitas dan pemberian asupan makanan yang tidak bergizi. Sehingga penanganan stunting maupun gizi buruk harus ditambah dengan pemeriksaan kehamilan, kemudian imunisasi, promosi, serta konseling menyusui dan gizi, hingga pemberian suplemen dan memerlukan kolaborasi yang masif dengan banyak pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.